Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pasti merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami percaya kami ada saat ini semuanya karena anugerah dan kasih-Mu. Terbukti Tuhan, kami bisa menikmati sukacita-Mu, kami bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami siap untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Bicara atas setiap kami ya Tuhan. Dan mari urapi ketika kami menyembah memuji-Mu agar pujian penyembahan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga pujian penyembahan kami sesuai yang dengan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan syukur kami kepadamu. Kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan.
Sebab Kau baik Tuhan, Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik
kami merasakan hadirat-Mu, sungguh kami merasakan sukacita-Mu, dan kami sungguh merasakan urapan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala pujian dan penyembahan yang boleh kami agungkan, yang boleh kami bawa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami bisa mengangkat suara kami untuk menyembah dan memuji-Mu Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah kami tetap diam tinggal dalam hadirat-Mu, tetap mulut kami untuk menyembah menjadikan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami punya Roh Kudus yang akan memimpin, membimbing, mengajari kami, menerjemahkannya bagi kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan, itu boleh Bapa kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti apa itu isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun dan memimpin hamba-Mu ini Bapa, atas setiap firman yang disampaikan semuanya datang daripada-Mu Bapa, sehingga kami mendengarkan akan diberkati dan mendatangkan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saatnya saya ingin sampaikan sedikit renungan buat kita sekalian. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, kita akan lihat di sana ada sebuah kisah yang sederhana, menarik, tapi saudara bisa kita pelajari. Oke, mari kita lihat ya. Matius 1 ayat yang ke-40. Saudara perhatikan, Matius pasal 8, maksud saya pasal 8, saudara. Matius pasal 8 ayat 1 berkata begini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah yang saya bilang tadi sederhana dan dicatat saudara dengan singkat. Jadi dikatakan di sana waktu Yesus turun dari bukit, saudara bisa lihat pasal sebelumnya ya, Yesus melayani di atas bukit itu. Lalu orang banyak itu kan datang kepada Dia berbondong-bondong, pasti banyak sekali. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sana dalam ayat yang pertama, ayat 2 itu, dibilang maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, ini menarik nih. Kalau saya bilang ini orang yang punya kusta ini cukup nekat. Ya. Kenapa saya bilang dia nekat, saudara? Sebab kan ada aturan yang jelas, ya. Untuk orang-orang kusta itu nggak bisa sembarangan dekat dengan orang-orang umum, apalagi berdekatan dengan Yesus yang pada waktu itu boleh dikatakan dipandang secara umum oleh orang-orang yang ada itu pemimpin agama. Jadi saudara-saudara, ini orang benar-benar nekat, ya. Dia sepertinya melanggar aturan, tetapi saudara, tindakannya ini, ya kalau boleh saya bilang ini satu tindakan iman, langkah berani, siap menanggung segala resiko. Saudara, kadang-kadang iman itu memang penuh resiko. Kadang-kadang kita harus, saudara, menabrak, katakan, ketetapan-ketetapan yang menghalangi iman itu untuk terus berkembang. Ya. Ada banyak tantangan yang bisa dihadapi, saudara. Tapi kita lihat orang yang memiliki keyakinan, ya memang ada resikonya. Kalau kita baca kitab Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, kita akan temui, saudara, kisah tentang Musa. Waktu dia mulai dilahirkan itu, saudara,
bagaimana dia ya dalam tanda kutip dibuang oleh orang tuanya, ya. Tapi Alkitab bilang itu karena iman. Orang tuanya menahan dia tidak segera dibuang gitu kan. Karena kan ada aturan waktu itu, saudaranya. Tapi kita lihat sepertinya dia melanggar aturan daripada Firaun, kerajaan Mesir waktu itu. Dan itu pasti resikonya sangat berat. Saudara, ketika kita bicara tentang iman, memang pasti ada resiko, ya. Saudara-saudara, di satu sisi kita percaya, di satu sisi kita menghadapi situasi yang sulit. Apakah kita mau tetap percaya? Kita sering dengar, kita bisa membaca, saudara, di banyak kisah tentang orang-orang yang mati karena imannya. Bagaimana mereka teguh mempertahankan imannya dan merelakan saudara dirinya dibinasakan, dibunuh, katakan begitu. Saudara-saudara, jadi memang kalau kita lihat iman ada saatnya menantang kita untuk tetap berpegang teguh sekalipun katakan ada resiko. Resiko dibenci orang, dikucilkan, dianiaya, dianggap kita tidak waras begitu, saudara. Oh, itu bisa sangat-sangat bisa terjadi. Ya, saudara, apa yang dilakukan si orang kusta ini? Saya katakan ini satu tindakan nekat yang melanggar aturan, melanggar ketetapan yang ada. Saudara bisa baca dalam Alkitab, ada ketetapan khusus bagi orang-orang yang berpenyakit kusta. Nggak bisa, saudara, mereka kumpul bareng, ada dalam satu daerah tertentu atau dalam satu tempat tertentu bersama orang-orang sehat yang lain. Itu nggak boleh, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi kita lihat dia datang kepada Yesus dan itu menyembah, ya. Memang tidak dikatakan di sini ada jarak barangkali berapa meter, tapi yang jelas kan dikatakan di sana ayat 2, dibilang maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah kepadanya. Kalau bayangan saya itu tidak mungkin dalam jarak 10 meter gitu, saudara. Tapi dalam jarak yang dekat, katakan. Sebab kalau kita lihat kan Yesus juga jamah dia, berarti dekat tuh, saudara. Saudara, ini satu tindakan yang benar-benar nekat, ya. Kadang-kala kita diperlukan, saudara, satu tindakan yang seperti ini. Ya, mungkin kalau saya pakai kata nekat salah, ya. Tapi inilah tindakan berani dari sebuah iman, di mana dia melangkah menghampiri Yesus, saudara, sekalipun dia harus melanggar tuh aturan, melanggar ketetapan-ketetapan yang ada. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita harus punya iman yang seperti itu. Apa yang terjadi, saudara, kita lihat, lalu si kusta ini dia bicara. Perhatikan kalimatnya, ya. Dia bilang ini, Tuhan, dia panggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi saudara lihat, orang kusta ini berpandangan Yesus adalah pribadi yang bisa melakukan apa saja. Waktu itu kan saudara, kalau kita bicara penyakit kusta, itu dianggap penyakit kutukan yang tidak pernah ada obatnya. Yang tidak pernah ada, katakan, obat atau orang yang mampu menyembuhkannya. Baik dengan terapi atau dikasih ramuan-ramuan apa, tidak ada, saudara. Nah, tetapi saudara-saudara lihat, orang ini punya pandangan yang begitu luar biasa terhadap Yesus. Jadi dia melihat Yesus, saudara, pribadi yang mampu untuk melakukan apapun juga. Kalau Yesus mau, semua bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Bapak Ibu saudara sekalian, ini apa ya, bagi saya sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa nih, saudara. Kadang-kala kan saudara kita apa ya, nggak yakin gitu. Banyak kali saudara kita ini kurang percaya akan kemampuan Tuhan. Mungkin saudara barangkali kalau saya bilang kurang percaya, rasanya masa sih nggak percaya gitu ya. Tapi bukankah di dalam kenyataan, di dalam fakta, seringkali kita temukan sikap yang seperti itu. Kita lebih percaya perkataan orang, kita lebih percaya kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Ya, dengan dalih, ya kalau Tuhan kan nggak kelihatan, katanya, kalau manusia kan kelihatan. Saudara-saudara, inilah iman memang. Kadang-kadang iman itu menuntut kita bukan hanya sekedar sebuah resiko. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang belum nampak oleh mata kita. Kan Tuhan Yesus bilang sama siapa? Sama Thomas, ya. Kamu percaya karena kamu sudah lihat sekarang.
Tapi Yesus bilang, berbahagialah mereka yang percaya kepadaku sekalipun tidak melihat. Artinya belum ketemu Yesus, belum melihat faktanya, belum melihat kenyataan. Nah, saudara-saudara, ini kita lihat yang ada di dalam kehidupan si kusta ini. Dia memiliki sebuah keyakinan. Saya bertanya-tanya, ini keyakinan dari mana gitu, saudara ya? Dia bisa begitu yakin. Dugaan saya, saudara, kalau kita baca sebelumnya, Yesus kan mengajar tuh, saudara, di atas bukit. Dan saudara-saudara, pengajarannya itu begitu luar biasa. Sampai, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat terakhir dalam pasal 7 itu, ada sebuah kesan dari pendengar. Artinya dari orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus itu. Dikatakan, saudara, orang itu takjub. Mereka heran, mereka kagum, terheran-heran. Kok orang ini begitu luar biasa ya? Kenapa, saudara? Apakah khotbah Yesus itu seperti apa sebetulnya? Sampai mereka kagum. Dikatakan di sana, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara-saudara, ini sesuatu yang membedakan. Ahli Taurat mungkin penuh dengan segala macam pengetahuan di kepalanya. Pengetahuan tentang firman Allah, pengetahuan tentang Taurat, pengetahuan mungkin tentang Allah. Penuh, saudara, mereka tahu banyak. Tapi apa istilahnya orang bilang, kering khotbahnya. Tidak ada kuasa, tidak ada power dari Allah. Tidak ada kuasa, saudara, yang memberkati, yang mengubahkan orang yang mendengarnya itu. Jadi apa ya, seperti ya saya menyampaikan informasi sama saudara. Hanya sekedar informasi pengetahuan. Tapi Yesus gak begitu. Kata-kata yang keluar ada kuasa yang memberkati. Kata-kata yang keluar ada kuasa yang mendatangkan mujizat. Kata-kata yang keluar ada kuasa yang bisa mengubahkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang mau bertobat. Itu gak pernah mereka temukan. Tidak pernah mereka dapatkan, saudara, dari ahli-ahli Taurat, pengajar-pengajar mereka itu selama ini. Nah, jadi saudara-saudara, ini sebuah keyakinan yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh si kusta ini. Coba kita belajar, saudara ya. Kita lihat sejauh mana keyakinan kita, keyakinan saudara terhadap kuasa Yesus. Saudara, kita belajar di sini. Saya tahu ada orang-orang yang mungkin ya yakin tapi masih setengah-setengah, tidak yakin 100% gitu. Ada, saudara ya, orang-orang begitu. Oke, saudara-saudara, jadi dia berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa lakukan. Jadi kalimat ini selain menunjukkan kuasa Yesus yang tidak terbatas, saudara-saudara, si kusta ini benar-benar punya sebuah keyakinan. Kuncinya hanya satu, Tuhan mau tidak. Yesus mau atau tidak, itu aja masalahnya kan, saudara. Jadi kalau Yesus mau, beres semua gitu. Nggak ada yang susah kok, saudara, buat dia. Nah, saudara-saudara, yang jadi persoalan begini, saudara. Kadang-kadang kita meminta sesuatu yang bertolak belakang dengan pribadi Yesus. Dan saudara, lalu kita nggak dapat apa-apa gitu kan, tidak memperolehnya. Lalu kita bilang, ternyata bohong, kita minta nggak dijawab, Yesus berarti nggak bisa gitu kan. Saudara, bukan itu masalahnya kan. Ada banyak kali, saudara, permohonan-permohonan kita itu, saudara, tidak sejalan dengan keberadaan, dengan sifat daripada Tuhan. Saudara, ada orang yang berdoa minta dilindungi supaya tidak ketahuan ketika dia melakukan pencurian. Ngaco itu, saudara ya. Saudara bisa bayangkan kalau saya berdoa, Tuhan, tolong lindungi saya, biarlah orang-orang ini tidak melihat, dibutakan mata mereka. Saya mau curi uang mereka, Tuhan. Saya ingin curi handphone mereka. Kan itu gila, saudara ya. Sesuatu yang gak mungkin gitu. Nah, jadi saudara lihat, persoalan Yesus mau atau tidak ya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu, oh dia mau lakukan itu? Ketika yang kita minta itu, saudara, tentu tidak bertentangan dengan kebenaran. Tentu tidak bertentangan, saudara, dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Kita bisa yakini bahwa kita akan terima apa yang kita minta itu.
Nah tapi ya kalau kita meminta sesuatu saudara dengan cara yang salah, motivasinya salah gitu saudara rasanya nggak akan dijawab. Kalaupun dijawab mungkin ditunda, dibereskan dulu begitu kan. Ini dibereskan dulu motivasinya, dibereskan dulu hatinya supaya lurus begitu. Baru Tuhan nyatakan. Bisa jadi seperti itu. Nah saudara-saudara lihat ayat berikutnya atau kalimat berikutnya. Yesus bilang begini, saudara perhatikan ya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Wah saudara, ini juga satu tindakan yang keliru nih, satu tindakan yang salah kalau menurut aturan saudara orang-orang Yahudi saat itu. Gak boleh saudara Yesus, apalagi kalau dia mengaku diri sebagai pemimpin agama, untuk menyentuh, jangankan menyentuh ya, berdekatan saja itu nggak boleh kan gitu saudara. Jadi saudara-saudara kita lihat sepertinya gitu dalam cerita ini penuh dengan apa saya bilang pelanggaran gitu ya. Seorang kusta juga melanggar aturan, Yesus juga melanggar aturan, sepertinya seperti itu. Tapi saudara coba pikirkan kenapa Yesus saya bilang mau melanggar aturan itu. Bapak Ibu, ada satu hal yang menurut saya ini perlu kita ngerti. Kasihnya kepada kita itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada saudara ketetapan aturan orang Yahudi pada waktu itu. Dan saudara lihat, begitu cintanya dia kepada orang kusta itu. Oh dia mau saudara, dia tidak segan untuk datang, dia tidak segan saudara untuk menjamah orang kusta itu. Sama kan kasusnya saudara ketika Yesus diundang oleh Lewi pemungut cukai itu saudara. Itu orang-orang Farisi protes saudara. Masa gurumu itu makan duduk bareng sama orang-orang berdosa, orang-orang kotor seperti itu gitu. Wah saudara, itu gak mungkin dilakukan oleh orang Farisi, gak mungkin dilakukan oleh ahli Taurat gitu. Karena dianggap orang-orang itu bukan orang-orang yang layak untuk didekati gitu saudara. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat ada banyak hal sebetulnya yang bisa menghalangi itu saudara. Tapi kita lihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Saudara, kasihnya kepada kita juga seperti itu kan. Kasih yang mutlak saudara. Orang berupaya untuk menggagalkan, orang berupaya untuk menghalangi katakan begitu. Tapi kenyataan gak bisa juga. Nah jadi saudara lihat, Yesus bilang sambil dijamah, aku mau jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh gitu. Jadi saudara lihat, Yesus mau tuh. Kok kenapa Yesus mau? Oh Yesus lihat bagaimana keyakinan orang ini, dia tersungkur, dia menyatakan imannya, kalau engkau mau Tuhan. Atau dengan kalimat sederhana mungkin dia bilang, Tuhan saya percaya bisa engkau lakukan apa saja, ini penyakit ini kecil, aku yakin itu Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, Yesus bilang aku mau. Dan Yesus jamah, Yesus sembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu hal yang bagi saya luar biasa. Karena ternyata Tuhan mau menaruh perhatian, mau menolong, mau mengasihi, mau menyatakan, mengulurkan tangannya bagi kita. Tapi seringkali ini saudara, ada hal-hal yang menghalangi. Yang menghalangi itu bukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi di awal. Tapi seringkali keberadaan kita inilah saudara. Terutama dosa nih saudara yang menghalangi kejahatan kita. Sehingga Tuhan yang berkuasa itu menjadi dalam tanda kutip seperti yang gak berkuasa atas kita gitu. Saya berdoa Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan tolong masalah saya. Dibiarin saja sama Tuhan. Nggak dijawab. Kenapa? Oh bukan Tuhan gak berkuasa lagi. Bukan kan saudara. Tapi keberadaan saya yang tidak beres itu, yang Alkitab bilang membuat tangan Tuhan itu tidak sampai menjamah kita. Jadi pendek, kata kurang panjang tangan Tuhan. Yang membuat telinga Tuhan itu menjadi tuli. Itu sudah nggak bisa lagi dengar seruan kita. Kalau boleh saya tambahkan, yang membuat mata Tuhan menjadi rabun, katakan. Nggak bisa lagi melihat penderitaan, pergumulan kita. Apa itu semua? Kita bisa baca dalam kitab Yesaya, dosa kita.
kejahatan kita. Itu hal-hal yang sering kali, saudara, menghalangi, menjadi penghalang untuk Allah menyatakan kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah orang ini sembuh, saudara bisa bayangkan nggak kira-kira bagaimana ya orang ini? Wah, pasti senang gitu saudara ya. Gembiranya luar biasa. Tapi ada satu pesan Yesus. Yang Yesus dibilang begini kan saudara, ayat berikutnya. Dikatakan lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Perhatikan itu. Jadi peristiwa ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Memang ini agak sedikit membingungkan. Dalam arti begini sudah. Bukankah tadi dikatakan dalam ayat 1 Yesus turun dari atas bukit, orang banyak berbondong-bondong. Lalu dibilang datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara-saudara, barangkali gitu kan, ini aneh perkataan Yesus. Kalau Yesus hanya berdua saja dengan si kusta, oke, bisa jadi gitu saudara ya. Tapi ini kan banyak orang yang melihat peristiwa itu. Oke lah, katakan si kusta ini dia diam, dia nggak cerita-cerita. Tapi orang yang lihat kan bisa cerita. Wah, tadi tuh di jalan sana itu ada orang kusta yang tersungkur, minta disembuhkan. Disembuhkan sama Yesus itu. Kan bisa saudara, karena orang melihat itu. Jadi sepertinya kesan kita, ini kalimat kok kurang pas ya. Tapi kalau saudara kita melihat, ada sebuah pernyataan yang jauh lebih pentingnya. Dikatakan setelah sembuh, lalu dia bilang jangan bicara sama siapa-siapa, tapi dia bilang perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, saudara lihat ya, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya gini, saudara, kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat, ya ada kitab Ulangan gitu, kan ada ketentuan tentang orang kusta. Kalau saya kena kusta dan saya merasa aduh kayaknya sudah sembuh nih kusta, saya harus lapor sama imam, minta diperiksa benar nggak nih kusta saya sudah sembuh. Nah nanti imam periksa gitu saudara, sudah sembuh, dia akan katakan oke, sudah sembuh. Nah kalau sudah dia nyatakan sembuh, lalu ada hal-hal yang harus saya lakukan. Saya harus bawa korban persembahan gitu saudara, sebagai korban syukur atas kesembuhan saya, kira-kira gitu ya. Nah saudara-saudara, jadi Yesus bilang jangan cerita kemana-mana, tapi sekarang kamu pergi, tunjukkan dirimu kepada imam, dan dia bilang lakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa, kasih persembahan sesuai aturan. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu saudara sekalian, saya teringat saudara ketika siapa itu ya, saya lupa, Paulus atau siapa begitu saudara, dia ditemani oleh Titus kalau saya tidak salah, atau oleh siapa gitu saudara, dia datang ke Yerusalem. Lalu saudara-saudara, ini temannya ini kan belum disunat begitu ya, akhirnya disunatkan dulu gitu. Kenapa bisa harus begitu saudara? Saudara-saudara, saya tahu tujuannya, supaya kesaksian kita ini tidak terhalang gitu. Supaya kesaksian kita ini saudara benar-benar punya kuasa memberkati, mengubahkan. Saudara, mungkin saya perlu kasih contoh perbandingan. Andai kata saya datang ke rumah saudara, ya, saya ingin bersaksi nih sama saudara, wah Tuhan hebat, tolong saya begini, begitu, gitu saudara. Ketika saya datang ke rumah saudara dan saya melanggar etika, ketetapan, katakan yang ada di rumah saudara itu, di titik awal itu saudara sudah kecewa sama saya. Saudara walaupun mungkin tidak ngomong gitu kan, tidak marah, tapi pasti di hati ini sudah ada tanda tanya gitu ya, sudah ada rasa yang berbeda. Kalaupun saya cerita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, saudara-saudara, yang saya lakukan di awal itu justru akan menjadi penghalang. Jadi Yesus mau nih, orang ini pasti akan cerita, Yesus tahu saudara. Tapi bagaimana supaya ceritanya itu benar-benar menjadi berkat, mengubahkan orang yang mendengarnya? Ya ikuti dong aturan dulu gitu ya. Ketetapan yang dibuat, dia harus datang ke imam, persembahkan korban. Baru nanti kamu cerita siapa yang menyembuhkan. Orang akan tanya siapa, kok kamu bisa sembuh, makan obat di apa.
ke dokter mana, kan begitu saudara. Nah saudara-saudara, ya sudah, oke laku. Nanti kalau itu sudah beres, kamu boleh cerita gitu. Nah kalau tidak, bahaya juga gitu saudara ya. Sebab kalau saudara lihat dalam Injil yang lain, baik itu di dalam Injil Markus maupun Lukas, justru ketika orang ini cerita ke sana kemari, saudara tahu, itu bukannya membuat jalan terbuka lebar bagi pelayanan Yesus. Tapi justru itu banyak menjadi penutup jalan gitu. Ya memang aneh juga kadangkala ya. Kita lihat di sini kadangkala kita butuh hikmat dalam kita melayani. Kita butuh hikmat ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Kita butuh hikmat ketika kita menghadapi orang-orang tertentu. Saudara-saudara, banyak kali kita tidak lagi bisa mengabarkan Injil, ya karena kita melakukannya sembrono, kita melakukannya tidak benar, kita melakukannya sesuka-suka kita saja. Nah saya berharap, biarlah kita belajar. Hidup saudara dan saya, mari percaya sungguh kepada Tuhan. Yakinlah dengan sungguh, Allah kita hidup, Dia bisa lakukan apa saja kok saudara. Ketika kita yakin dan Dia mau menolong kita. Tapi saudara, Dia mau juga kita benar-benar bersaksi gitu kan. Sebelum bersaksi coba periksa dulu nih, ada nggak yang akan menjadi penghalang gitu maksudnya. Ada nggak kira-kira yang akan menjadi halangan buat kita gitu. Ya sama saja kan, apa kemarin ya kalau saya tidak salah itu saya ngelihat sepintasan si saudara nggak ngikuti. Waktu debat cawapres itu kan. Siapa cawapres dari Prabowo Gibran itu. Dia bilang sama yang cawapres dari nomor urut 1 itu, wah Bapak tadi bilang kita harus pelihara alam ini, ekosistem kayak gitu. Tapi buktinya Bapak minum pakai plastik gitu kan, wadahnya plastik. Nah saudara, bukan itulah maksud saya. Tetapi maksudnya gini kan, ketika kita bercerita, ketika kita bersaksi, saudara perhatikan, jangan sampai ada sisi kehidupan kita yang gelap yang justru akan menjadi sandungan. Itu pesan yang Tuhan mau sampaikan sebenarnya kepada orang ini menurut saya. Saudara-saudara bayangkan ketika saya bersaksi, saya cerita, wah Tuhan itu baik loh saudara. Makanya kita harus berdoa sungguh-sungguh, kita harus percaya. Ya saya sendiri gak pernah doa, saya sendiri gak pernah sungguh-sungguh percaya. Kan aneh gitu saudara. Atau barangkali saudara saya menyampaikan sih ngomong yang betul gitu kan. Tapi ada sisi kehidupan kita yang gelap, kehidupan saya yang kotor, yang tidak saya bereskan. Bukankah itu akan menjadi penghalang? Nah, jadi saudara, biarlah Eva malam hari ini mengajarkan kepada kita betapa kudusnya kita harus hidup. Betapa kita hidup harus di dalam kebenaran. Sebab, saudara, kita inilah suratan-suratan Kristus yang terbuka. Biarlah orang mendengar kesaksian kita dan melihat kehidupan kita. Mereka memuliakan Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Jangan sampai mereka dengar kesaksian kita yang luar biasa, tapi ketika mereka lihat hidup kita, mereka jadi kecewa. Nah, saudara, biar kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Oleh anugerah-Mu kembali kami dapat beribadah lewat Eva ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang mengajarkan kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa, memberkati setiap kami, mengubahkan hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah Eva malam ini. Atau mereka akan mendengarkan kebenaran firman, mengikuti ibadah ini setelah hari ini Tuhan. Berkati mereka, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan. Kami topang teman-teman kami doakan mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang ada di rumah dalam perawatan. Kami minta kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Bapa, Engkau juga menolong umat-Mu yang lain dengan segala kerinduan, dengan segala pergumulan, bahkan kesibukan-kesibukan mereka Tuhan. Engkau sertai mereka, berikan kekuatan dan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai kita ketemu kembali di Eva yang akan datang. Amin.